perasaannya seperti apa Bang? Bisa kembali bertemu dengan adiknya dan juga Nikita Mirzani Bang. Ya itu yang bisa dia jawab itu dia jelaskan itu bukan pada saat itu, pada hari Sabtu besoknya. Jadi pada saat saya jemput, saya ketemukan dia di satu tempat dan di situ sudah kumpul hampir 20 orang di satu meja yang cukup panjang. Disitulah dia bertemu, dia pelukan dengan Nikita Mirzani dan juga dia bertemu dengan adiknya, pamannya, dan beberapa orang. Nah, pada saat dia setelah itu, kan Anda bisa lihat postingannya Nikita Mirzani di Instagramnya, atau mungkin di media lain, itu memang dia bilang bahwa saya bahagia sekali bisa bertemu kembali, bahkan saya itu melihat adik-adik saya ternyata sudah besar, karena cukup lama saya tidak pernah bertemu, ini adalah sesuatu yang luar biasa, membuat saya sangat bahagia. Itu yang dia sampaikan pada hari Sabtu ya, tapi pada hari Jumat itu cuma jalan-jalan aja sama saya. Sabtu, pada saat saya jemput dan saya pertemukan dengan Nikita, dengan Lintang, pamannya, dengan adik-adiknya, semua seperti itu. Mungkin ada cerita Bang dari Laura kepada keluarganya Bang, cerita-cerita seperti apa tuh Bang? Kalau itu kan ada di postingan itu, di postingannya Nikita Mirzani. Coba dicari di YouTube-nya Nikita Mirzani kan ada itu cerita dia seperti apa. Jadi saya tidak terlalu banyak menanya karena saya langsung antar dia ketemu ibunya Nikita. Setelah itu saya menjauh di meja yang lain. Saya hanya melihat dari jauh bagaimana dia bertemu dengan adik-adiknya berkumpul lagi santai. Ya, ya itu adalah sebuah kebahagiaan ya, di mana seseorang yang cukup lama tidak bertemu bisa bertemu kembali. Saya ucapkan alhamdulillah kejadian tersebut betul-betul akhirnya terjadi ya. Ibu, anak-anak ibu bisa berpelukan kembali pada hari Sabtu sekitar jam 2, jam 3. Jam 2 lebih lah sepertinya. Saya nggak sempat saya perhatikan jamnya, yang jelas sebelum asar saya pertemukan itu. Ada ucapan terima kasih nggak Bang? Atau mungkin kata-kata yang haru mungkin keluar dari mulut Laura kepada Nikita dan keluarga Bang pada saat itu Bang? Ya itu pada saat dia di wawancara ya, kan ada tuh di postingannya itu dia menyampaikan sendiri bahwa eh, dia sangat berterima kasih karena bisa bertemu kembali dengan miminya, sama Nikita Mirzani, dan bisa bertemu dengan adik-adiknya. Ya itulah seorang anak yang bertemu kembali dengan orang tuanya atau dengan ibunya, seperti itu. Jadi yang lain-lain saya tidak terlalu memperhatikan ya, bagi saya yang penting saya membawa Laura untuk bertemu dengan Nikita. Lain-lain saya tidak terlalu memperhatikan, bagi saya itu urusan pribadi mereka, biarlah mereka bahagia, bisa berpelukan, bisa foto-fotoan lagi, itu kan banyak fotonya di Instagram, kalau tidak salah ya, baik termasuk sama Mail, seperti itulah kejadiannya. Mungkin kan sekarang dibilang Laura sudah memiliki kegiatan yang banyak dan yang positif ya Bang. Mungkin seperti apa sih Bang, kayak pendidikan kah atau mendukung hobi-hobinya Laura yang kemarin sempat tidak dilakukan dia selama tidak bersama Kak Nikita gitu. Kalau kegiatan banyak sekali ya, ya lebih banyak kegiatan seperti pendidikan ya, tapi pendidikannya itu lagi banyak orang. Ada tuh saya dikirim videonya ya, bukan video, foto ya, banyak orang dia lagi dikasih seperti penjelasan dari seorang guru. Nah, itu yang saya lihat di fotonya. Jadi itulah kegiatannya. Jadi banyak sih kegiatannya. Salah satunya juga kegiatannya itu adalah jalan beramai-ramai seperti ke gunung ya.
juga dia ke mana kemarin. Saya banyak sih dikirimin foto, tapi foto itu kan tidak mungkin saya publish ya, karena itu menjadi informasi kepada saya tentang kegiatan Laura yang ada di tempat yang saya katakan itu tempat istimewa seperti itu. Bang, di vlognya Kak Niki juga terlihat obrolan Kak Niki sama Laura cukup canggung gitu Bang. Apa mungkin karena pertemuan tidak ketemu yang sudah lama itu Bang dan sempat saling sindir keduanya Bang? Enggak lah, enggak ada yang canggung kok, santai. Cuma mungkin kan kaget ya Laura karena kan dia tidak pernah menyangka yang hadir itu cukup banyak. Jadi bukan hanya Nikita dan adiknya atau ibunya dan adiknya, tapi banyak sekali orang yang hadir di situ, hampir 20. Mungkin itu yang membuat dia, loh kok banyak sekali saya diterima gitu loh ya. Jadi semuanya menunggu dia datang. Itu kalau saya perhatikannya sih seperti itu yang bisa saya baca ya. Jadi gesturnya yang saya baca seperti itu. Dia jalan, saya yang bawa, dan itu yang ditunggu. Yang menunggu cukup banyak di satu meja. Jadi nggak ada yang canggung. Buktinya ya santai makan rame-rame, terus habis itu Loranya ngobrol lagi sama adiknya, ngobrol lagi sama ada Mail, ada Lintang, ada beberapa orang. Banyak sekali kok orang. Saya pikir itu mungkin kok dia diterima, disambut dengan begitu banyak orang. Mungkin itu yang membuat dia kaget ya, kok di depannya ini banyak sekali orang yang awal mungkin pemikirannya saya pertemukan dia hanya dengan ibunya atau dengan Nikita dan adiknya, ternyata banyak sekali orang yang ingin bertemu untuk menyambut kedatangannya pada hari Sabtu tersebut. Itulah yang kenyataannya. Bang, mungkin ada ucapan penyesalan berarti dari Loli Bang terkait Waduh, sekarang. saya nggak nanya itu ya. Nggak nanya. Saya nggak banyak nanya sih ke Laura. Tapi kalau Anda ingin tahu apa yang terjadi itu Anda ikutin aja di YouTube-nya Nikita, itu pasti ada. Karena saya hal-hal yang begitu nggak mungkin saya tanya-tanya lah. Nggak mungkin saya tanya kenapa, mau ngapa, dan sebagainya. Enggak lah. Tugas saya hanya membawa, mempertemukan dengan ibunya. Ya, itu adalah sebuah kebahagiaan di antara mereka. Nggak mungkin saya nanya yang aneh-aneh lagi ya. Bang, izin Bang, mungkin kalau untuk kedepannya dari Loli sendiri apakah akan lanjut bersekolah lagi gitu Bang atau seperti apa Bang? Yang saya tahu ya, dari Nikita memang akan disekolahkan kembali, tapi di mana saya tidak tahu. Dan saya juga belum bertanya. Yang pasti dia akan disekolahkan. Akan disekolahkan kembali ke luar negeri. Tapi di luar negeri mana, saya belum mendapatkan informasi yang pasti. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apakah sekolah atau tidak. Pasti sekolah kembali, pasti disekolahkan di luar negeri, tapi di negara mana saya belum tahu. Itu saja. Apa mungkin ada kemungkinan akan balik ke UK lagi, Bang? Belum tahu ya, karena itu kan terkait dengan visa, terkait juga dengan ujian, tes ya bahasanya ya. Saya nggak tahu akan di mana. Biar nanti ini kita yang ngurusin semua, biar dia juga pasti dilakukan seperti ujian itu seingat saya. Ini kita ngomong waktu itu. Dia harus ada ujian lagi Bang, baru bisa dia berangkat ke luar negeri. Ya udahlah, ikutin aja prosesnya, saya gituin aja. Bang, Bang kan kan tadi PA abang sempat Loli sudah bilang, jadi kan tadi tersangka abang, ya bang Bang? kami sempat bilang kalau misalnya Loli itu udah lagi melakukan kegiatan naik gunung, apakah itu merupakan salah satu keinginan dia yang kemarin sempat tertunda karena ada masalah selama 7 bulan terakhir ini, Bang? Mungkin ya, yang jelas dia bukan sendiri, banyak sama teman-temannya. Termasuk kalau nggak salah sih, dia sempat ke kegiatan mana kan, ke mall dengan saya. Kalau ke mall itu hanya saya dengan Laura, dengan orang yang dipercaya Nikita, seorang ibu yang menjaga dia, jadi yang mengikuti karena perempuan, biar aja dia dengan seorang ibu. Ya makan, santai, minum, dan sebagainya. Saya pikir itu adalah kegiatan dia juga. Nah, terus tentang kegiatan yang lainnya, mungkin itu adalah bagian ya, bagian dari
dari aktivitas Laura akhir-akhir ini seperti itu. Kan Kak Niki juga liburan juga nih Bang sekarang sama kedua anaknya. Apakah Loli terpisah liburannya atau nanti akan sama-sama ketemu di satu tempat buat liburan bareng apa gimana Bang? Saya belum nanya itu ya. Saya belum nanya apakah liburan atau di mana kan saya nggak paham. Karena aktivitas pribadinya Nikita tidak mungkin saya campuri. Saya tanyakan kau mau kemana dan sebagainya itu tidak etis. Mungkin Anda yang memberitahu ini baru saya tahu dia ada di mana. Karena saya itu jarang bertanya gitu loh. Mau kemana, ada aktivitas apa, enggak lah itu urusan pribadi dia. Tapi kalau biasanya dia WA saya itu ya terkait dengan persoalan aja. Kalau memang ada masalah, dia dipanggil terkait dengan laporannya atau apa, itu saya yang berkomunikasi. Lain-lain saya tidak tahu. Itu urusan Bang, pribadi dia, apakah dia liburan di mana, enggak tahu saya. Bang, maaf sebelumnya tadi terpotong. Menanggapi sedikit Bang, bagaimana responnya keluarga Fadel juga akan menuntut Laura nih Bang, terkait Kan bahasanya ini. saya sudah jawab. Biasakan bertanya sama saya itu sesuatu yang sudah terjadi. Ya, supaya saya tidak menjadi paranormal, mencoba untuk meramal. Tapi Ini kan Niki mengetahui hal itu nggak Bang? itu kan nanti aja. Kan sekali lagi saya bilang, biasakan bertanya dengan saya itu sesuatu yang terjadi. Supaya kita itu enak menjawabnya. Tapi kalau begini kan Anda suruh saya meramal sesuatu. Nah ini bukan keahlian saya ahli hukum, bukan ahli. Ada langkah yang Abang siapkan nggak Bang Ya, apabila keluarga Fadel Iya Bang, ada melaporkan langkah-langkahnya nggak? ya. Laura Bang? Nah sekali lagi, Pak, ini masa diulangi lagi. Tanya kepada saya sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya, kita sudah melaporkan seseorang. Anda tanya bagaimana prosesnya. Itu kan sudah terjadi, nyata. Prosesnya kita sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa. Itu yang harus yang Anda tanyakan. Biasakan dengan hal yang begitu. Kalau tanya saya sesuatu yang belum terjadi, saya bukan ahli hukum. Jatuhnya ahli nujum nanti saya. Bang, mungkin Bang dari saya langkah selanjutnya apa sih yang bakalan Bang Fahmi, Kak Niki lakuin gitu kan, apalagi sekarang Pria udah jadi tersangka gitu Bang, langkah hukumnya. Nggak ada, prosesnya diikutin aja. Kalau itu kan bukan sesuatu yang baru, tapi itu adalah proses yang harus diikutin. Kalau sudah ditetapkan tersangka kan prosesnya nanti urusannya di kejaksaan. Jadi kejaksaan apakah nanti P21, ya kalau sudah P21 selanjutnya adalah persidangan. Nah di persidangan itulah nanti semuanya akan terungkap. Termasuk teman-teman wartawan bisa mengetahui saksinya siapa saja karena saksinya akan saya hadirkan. Kalau Bang, sekarang saksinya saya tutupin, saya tidak boleh kasih tahu siapa. Mungkin Lauranya sudah siap Bang untuk menjalankan sidang itu sendiri. Ya kan dia bagian dari korban, jadi sebagai korban ya dia pasti harus siap. Nah tapi teknis sidangnya nanti itu nanti kita bicarakan kembali lah ya, seperti apa yang jelas sebagai korban dalam persoalan ini ya dia harus diperiksa, keterangannya diperiksa sebagai saksi korban bahasanya. Itu nanti kalau proses sidang. Jadi saat ini sih belum sampai ke sana, prosesnya masih ada di kepolisian, nanti kepolisian akan limpahkan di kejaksaan. Setelah itu kejaksaannya seperti apa, itu kita ikutin saja. Itu proses pasti akan terjadi seperti itu. Bang, tapi ini kayak mempermainkan nggak sih Bang, atau kayak bisa dibilang kayak bolak-balik gitu Bang. Ini kan masalah sudah hampir selesai, bisa dikatakan juga sudah menemukan titik terang. Fadel juga sudah ditahan, terus tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, keluarga Fadel malah malah nyerang anaknya Kaniki nih yang udah adem ayem segala macam, terus buat huru hara lagi Bang. Malah makin memperkeruh nggak sih Bang menurut Bang Fahmi sendiri? Apa? Saya nggak tahu apa yang dilakukan, jadi saya nggak bisa tanggapi. Nggak tahu, saya nggak mengikuti perkembangan yang lain. Apakah malah bahkan saya tidak tahu karena saya sudah berapa hari ini saya tidak ke Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi perkembangannya seperti apa saya sudah tidak tahu. Yang jelas prosesnya nanti dari kepolisian pasti akan kejaksaan seperti itu. Ya, lain-lain saya nggak tahu, nggak mengikuti perkembangannya karena saya banyak kegiatan lain. Bahkan saya mau ke keluar kota lagi.
Ya, itulah yang terjadi. Kalau prosesnya serahkan aja kepada polisi, pada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang pasti tahu lah bagaimana menindaklanjuti laporan tersebut, menindaklanjuti penetapan tersangkanya, penahanan dan sebagainya. Itu memang keahlian daripada penyidik dan itu menjadi tugasnya dia. Seperti itu. Bang, ada rencana juga Kak Niki mau membuat laporan terhadap Fadil atas kekerasan terhadap Loli, Bang. Seperti apa, Bang? Itu kan sudah dilaporkan kan? Karena di laporan itu termasuknya adalah kekerasan juga. Gitu loh. Kalau Anda melakukan penganiayaan itu beda persoalan. Tapi yang jelas laporannya Niki itu adalah salah satunya ya terkait dengan adanya kekerasan. Kak Niki juga udah buka omongan soal uang-uang Loli gitu Bang, sekitar 400 juta gitu Bang. Itu bagaimana sih Bang? Akan dilaporkan juga kan terkait uang itu karena Kak Niki sendiri udah buka omongan. Ya saya nggak tahu ya, karena saya tidak masuk membahas persoalan itu, walaupun saya kuasa hukumnya, jadi saya tidak tahu apakah nanti ada tambahan laporan baru. Seingat saya sampai hari ini belum ada hal-hal laporan baru yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Jadi saya tidak bisa menanggapi, tapi yang saya tahu laporannya masih terkait dengan apa yang saat ini diproses di Polres Metro Jakarta Selatan dan sudah dilakukan penahanan. Seperti itu. Jadi ada penetapan tersangka dan penahanan. Itu yang proses hukum laporannya Nikita baru terkait dengan hal tersebut.